Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kita boleh ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari 2 Timotius pasal 2 pada ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Demikian sabda firman-Nya yang secara khusus mengajar, menasehati kita, jadilah kuat dalam Kristus. Sebagai anak muda yang masih minim pengalaman, Paulus menasihati anak didik rohaninya yaitu Timotius, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini juga yang menjadi nasihat firman Allah bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadilah kuat dalam Kristus. Kata kuat di sini bukan kuat secara fisik atau kuat secara jasmani, tetapi lebih kepada kuat secara spiritual, kuat secara rohani, kuat secara di dalam, bukan di luar. Jadilah kuat dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan, maka jadilah kuat dalam Kristus. Itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena kalau kita tidak kuat secara spiritual kita tidak kuat secara rohani, maka saya percaya kita akan lepas dari putus asa yang satu kepada putus asa yang lain, kecewa yang satu kepada kekecewaan yang lain. Tapi kalau kita kuat dalam Tuhan, saya percaya itu yang membuat kita bisa tahan banting, itu yang membuat kita bisa tetap tegar meskipun menghadapi banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak kesulitan, tetapi kita tetap kuat karena kita di dalam Tuhan. Jadi mari kita terus belajar, berusaha untuk membentuk spiritualitas kita, membangun spiritualitas kita, supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Kristus. Lalu gimana supaya kita bisa kuat di dalam Kristus? Supaya kita tahan banting dalam menghadapi berbagai problema kehidupan kita. Yang pertama, kita harus taat kepada firman. Karena ketaatan kepada firman itu akan membentuk spiritualitas kita yang kuat, yang kokoh. Seperti yang diajarkan Yesus dalam khotbah di bukit, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Punya fondasi yang kuat sehingga akhirnya tetap teguh, kokoh meskipun ada angin, ada badai, ada hujan lebat, tapi karena punya fondasi yang kuat sehingga tidak roboh dan tidak mengalami kerusakan. Jadi mentaati firman itu modal penting dalam hidup kita untuk kita bisa jadi kuat di dalam Tuhan. Tanpa ketaatan kepada firman, maka kita akan membangun fondasi di atas pasir. Kalau fondasi di atas pasir, pasti tidak kuat. Jadi mari kita terus belajar mentaati firman itu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena ketaatan itulah yang akan membentuk spiritualitas formation kita. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang kuat di dalam Kristus. Yang kedua, supaya kita kuat dalam Kristus, maka yang kedua kita harus setia dalam melakukan disiplin rohani kita. Kita harus tetap setia secara kontinu, secara konsisten, secara terus-menerus dalam kita melakukan apa yang sering disebut disiplin rohani. Yaitu disiplin rohani kita dalam membaca firman, disiplin rohani kita dalam beribadah, dalam berdoa. Itu
bagian dari disiplin rohani yang akan membentuk spiritualitas kita sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi kita terus belajar, setia baca firman, setia untuk kita berdoa, setia untuk kita beribadah. Ini harus terus-menerus kita buat, terus-menerus kita lakukan, karena itulah yang akan membentuk kita, menempa kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Seringkali kita malas berdoa, malas baca firman, malas beribadah. Bagaimana kita bisa kuat dalam Tuhan? Tapi saya percaya ketika kita senantiasa setia dalam melaksanakan disiplin rohani kita, itulah yang akan menempa kita dan membentuk kita sehingga kita punya spiritualitas yang baik, dan itu artinya bahwa kita menjadi kuat di dalam Kristus. Yang ketiga, supaya kita kuat di dalam Kristus, kita harus punya iman yang teguh kepada Kristus. Artinya iman itu benteng kita dalam menghadapi berbagai problema hidup. Iman itu benteng dalam kita menghadapi hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang di luar skenario, di luar ekspektasi kita. Maka iman yang teguh itu penting. Dan iman yang teguh ini juga lah yang akan menempa kita, membentuk kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tanpa iman yang teguh, sangat sulit untuk kita memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh itu di dalam Tuhan. Dan itu yang akan akhirnya berpengaruh dalam kita menjalani kehidupan. Sehingga kita tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah frustasi dalam menjalani kehidupan. Betapapun sukarnya hidup ini, betapapun sulitnya hidup ini, kita tetap never give up, pantang menyerah. Kenapa? Karena kita kuat di dalam Tuhan, kita punya spiritualitas yang kuat. Dan saya percaya itu menolong kita dalam menghadapi berbagai problema kesulitan dalam hidup ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami, ajar kami supaya kami menjadi orang yang kuat dalam Kristus. Karena itu tolong kami supaya kami taat kepada firman, setia melakukan disiplin rohani kami, dalam hal berdoa, dalam hal membaca firman, dalam hal beribadah. Dan tolonglah kami supaya kami memiliki iman yang teguh. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.